Sekali lagi kami mengucapkan selamat sabat kepada saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya pertama-tama kita puji dan syukur kepada Tuhan oleh karena hanya berkat dan pimpinan Tuhanlah sehingga kita bisa dipertemukan kembali di tempat ini untuk boleh berbakti, memuji nama Tuhan dan mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Lindsay yang sudah membawakan cerita anak-anak sekaligus lagu pujian dari anak-anak. Saudara-saudara, anak-anak kita ini masih kecil ini. Mereka tidak tahu apa itu iman. Tetapi kita puji syukur di tempat ini kita bisa memberikan pengajaran kepada mereka sejak dini untuk terbiasa mendengarkan dan menyanyikan lagu-lagu rohani, cerita-cerita rohani, sehingga sementara mereka bertumbuh di dalam fisik mereka, mereka juga bertumbuh di dalam kerohanian mereka. Saudara-saudara sekalian, di dunia ini, di jagat raya ini, siapapun dia, apakah dia orang kaya ataupun orang miskin, apakah dia orang yang berpendidikan ataupun tidak berpendidikan, besar atau kecil, tua atau muda, semuanya berusaha untuk mencapai kesenangan, mencapai kesentosaan, ketenangan. Semuanya berusaha untuk mencapai kedamaian teristimewa. Semua berusaha mencari kebahagiaan di dunia ini. Namun bila kita tanyakan apakah kebahagiaan itu, saudara-saudara, bila mana kebahagiaan itu saudara tanyakan kepada para petani-petani yang ada di kampung sana, apa itu kebahagiaan? Maka mereka akan menjawab, kebahagiaan itu bila mana mereka mendapatkan panen yang limpah. Tidak heran di Amerika Serikat sana ada hari khusus yang mereka celebrate, yaitu Thanksgiving. Itu karena hari syukuran kepada Tuhan atas panen-panen yang mereka sudah dapat sepanjang tahun. Di tempat kita juga di Manado juga ada juga demikian. Disebut hari pengucapan syukur. Ya, itu biasanya di daerah Minahasa Selatan. Pada hari itu semua open house, semua menyediakan makanan. Bahkan kami yang dari Minahasa Utara datang ke situ sama-sama, kenal atau tidak kenal, bisa makan bersama-sama di rumah mereka. Hari pengucapan syukur. Walaupun di antara mereka ada yang tidak panen karena memang tidak menanam. Itulah kebahagiaan bagi seorang. Bila mana saudara tanyakan apa itu kebahagiaan bagi seorang pedagang, dia akan katakan dagangannya lah dagang laris. Kalau seorang peternak, tentu kalau dia panen telur yang banyak. Bagi seorang nelayan, kalau dia mendapatkan penangkapan ikan yang banyak, dan itulah kebahagiaan mereka. Saudara bisa bayangkan pada waktu murid-murid Yesus semalam tidak dapat ikan, kemudian bersama Yesus lalu mereka mendapatkan ikan yang banyak. Itulah kebahagiaan mereka. Nah, saudara-saudara, dari jawaban-jawaban tadi, apa itu kebahagiaan? Bahwa kebahagiaan itu didasarkan atas kata ada, ada, ya, kata ada. Dan bila mana digunakan kata tidak ada, maka itu adalah kebalikan dari apa? Kebalikan dari kebahagiaan.
bahagia. Ada seorang pemuda yang ganteng, masih muda, biasanya masih muda, masih ganteng. Dia datang kepada seorang psikolog, seorang dokter ahli jiwa. Dia katakan, "Dokter, saya ini putus asa. Saya susah. Dapatkah dokter menolong saya?" Kemudian dokter ini menganjurkan anak muda ini untuk pergi mengunjungi pertunjukan sirkus. Di sana ada seorang pelawak yang dapat membuat setiap orang yang bersusah hati sekalipun akan tertawa dia. Kemudian anak muda ini katakan, "Dokter, sayalah pelawak itu. Saya dapat membuat setiap orang tertawa gembira, terpingkal-pingkal sambil melupakan penderitaan ataupun kesusahan yang mereka alami. Saya alami. Namun saya sendiri tidak dapat membuat diriku gembira seirama dengan lakon yang saya lakukan." Saudara-saudara sekalian, pendapat manusia zaman ini, bila mana seorang merasa cukup makanan, cukup akan buah-buah, hidup terjamin dari buaya baik sampai ke liang kubur, maka tidak ada lagi yang dia inginkan. Namun secara umat manusia seputar jagat ini, saudara, justru mencatat kebalikannya. Kita melihat seorang yang disebut raja minyak di dunia, ya, Rockefeller, bisa dikatakan dia memiliki segala-galanya, tetapi pada suatu ketika dia tidak merasa bahagia, justru oleh kekayaan yang melimpah ruah yang ada padanya. Kita melihat juga artis yang terkenal di Amerika Serikat di zaman Presiden Kennedy, yaitu Marilyn Monroe, memiliki uang, kecantikan, memiliki daya tarik, ketenaran, bahkan dia dipuja, justru bunuh diri oleh karena tidak bahagia. Nah, saudara-saudara sekalian, planet bumi kita yang materialistik ini terus-menerus memburu kebahagiaan. Namun makin tinggi dan makin banyak pengetahuan kita, makin seret hikmah kita miliki. Semakin besar jaminan ekonomi kita capai dan damai, makin besar pula kebosanan dan kejenuhan menguasai diri kita. Tidak heran banyak eksekutif muda yang kaya raya lari ke narkoba. Makin banyak kesenangan di dunia ini kita cicipi, makin tidak puas perasaan kita. Saudara-saudara sekalian, manusia itu bagaikan laut biru yang dalam dan berombak terus-menerus, tidak pernah diam, mencari sedikit damai di sini dan sekelumit kesenangan di sana, namun hasilnya nihil. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya kebahagiaan yang didambakan oleh manusia, kebahagiaan yang diidam-idamkan oleh jiwa kita, adalah suatu kebahagiaan yang tidak dapat diganggu-gugat oleh kegagalan ataupun sukses. Di kota Singkawang sana, Kalimantan Barat, ada sebuah mata air, kebetulan berada di samping gereja. Sebuah mata air yang dapat mengeluarkan air di musim apapun. Jadi di musim penghujan di mana banjir di sekitarnya, maka mata air itu seperti biasa mengeluarkan air dan tidak meluap. Sebaliknya juga di musim kemarau yang berkepanjangan, dikala banyak mata air kering, dia tetap mengeluarkan airnya seperti sedia kala. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Alkitab Yesus mengatakan, sesungguhnya Yesuslah sumber air yang tidak pernah kering, mengalirkan ke
kebahagiaan. Kepada perempuan Samaria Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 14. Yohanes 4 ayat 14 dia katakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wanita hina dan putus asa itu adalah lambang dari seluruh umat manusia, termasuk saudara dan saya. Kerinduan wanita Samaria adalah kerinduan kita. Jeritan hatinya adalah jeritan hati kita. Kekecewaannya juga adalah kekecewaan kita, bahkan dosanya adalah dosa kita juga. Namun saudara, juru selamatnya dapat menjadi juru selamat kita. Pengampunannya dapat menjadi pengampunan kita. Teristimewa kebahagiaan yang setelah beroleh anugerah dari sumbernya dapat juga menjadi kebahagiaan kita. Tentunya dengan dibekali oleh kerinduan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Baik saudara-saudara, selanjutnya kita akan coba belajar sedikit mengenai kebahagiaan melalui aniaya. Kebahagiaan melalui aniaya. Kita harus sekarang bisa menguapkan mengenai ini, saudara-saudara. Karena kalau kita masih hidup sampai Yesus datang, cepat atau lambat kita akan mengalami. Dunia sekarang bukan bertambah baik. Tekanan demi tekanan. Tekanan ekonomi, teristimewa sekarang ini yang merajalela adalah tekanan keamanan. Tekanan keamanan. Teroris tidak pernah habis. Saudara dengar di televisi serangan teroris di Kenya, bom bunuh diri di Irak, Pakistan, dan di tempat-tempat. Tekanan keamanan. Bahkan di kompleks kita ini akhir-akhir ini ada sedikit tidak aman. Saudara-saudara sekalian, saya pernah dengar dari seorang pendeta di konferensi PKI Jakarta. Dia mengatakan bahwa Presiden Barack Obama, Presiden Amerika Serikat, telah sepakat menandatangani, mungkin sudah tertangan, sepakat dengan Vatikan untuk menyatukan gereja dan negara, tapi khususnya untuk security. Karena Amerika merasa bahwa tidak atau merasa gagal di dalam memberantas teroris. Itu masih dalam fokus mengenai security. Kalau saudara masih ingat dalam pelajaran sahabat kita kuartal yang lalu, tepatnya 21 Juni 2013, di sana dikatakan, bagaimanapun usaha manusia untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik di dunia ini akan semakin buruk. Saudara-saudara, sebelum kita teruskan, mari kita berdoa sejenak. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami akan meneruskan firman Tuhan ini, kebahagiaan dalam aniaya. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang suci, agar kami boleh mengerti, agar kami boleh paham, sehingga kami boleh mempertahankan iman kami sampai kepada. Biarlah Roh-Mu suci bersama-sama kami sementara kami mempelajari. Inilah doa kami dan tulis semua dosa kami dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ada seorang yang bernama Jacob Chamberlain yang misioneri ke India. Dia menceritakan mengenai kesempatannya untuk berkhotbah kepada serombongan orang India yang datang untuk mandi di sungai suci di
salah satu anak sungai Gangga. Kemudian di antara rombongan itu terdapat seorang yang telah lelah. Ya, dia berjalan dengan perutnya untuk tiba di tempat itu. Orang yang lelah itu, saudara, dia menyembah dan berdoa kepada anak sungai Gangga. Kemudian dia menyelam ke dalam air, tetapi timbul lagi dengan perasaan berdosa seperti itu. Dia takut akan kematian yang selalu menguasai. Namun pada saat itu dia mendengar Chamberlain menceritakan mengenai rahmat ajaib itu dan bagaimana Kristus disalib untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Saudara-saudara, pendek cerita, dengan suatu harapan yang baru, orang itu dia jatuh tersungkur lututnya, dan dengan tangan yang terlibat dia berteriak dan dia berkata, "Oh, itulah yang aku butuhkan, yaitu keampunan dan damai." Di sini Chamberlain dia tidak menyanyikan waktu, dia langsung segera memimpin orang pilihan kepada Kristus. Saudara-saudara sekalian, betapa elok dan indahnya jalan orang yang membawa damai, dan mereka disebut anak-anak. Di dalam Matius 5 ayat 10 dia katakan, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga." Saudara-saudara sekalian, siapa manusia yang suka dianiaya? Siapa manusia yang suka dicemooh atau dimusuhi? Saya pikir semua orang ingin diperlakukan dengan baik. Bahkan orang-orang yang di penjara pun, walaupun sudah berbuat kejahatan, tetap mereka menginginkan supaya mereka diperlakukan dengan baik. Dapatkah kita menikmati kebahagiaan di pihak lain dimusuhi dan malah dicemooh dan dianiaya? Saudara-saudara, menjadi orang Kristen kelihatan dari sepintas lalu kita dikagumi, disanjung di sekitarnya oleh karena keramah tamahan kita, oleh karena kejujuran kita, oleh karena tidak pentingkan diri menjadi asas hidup kita. Namun saudara, mengapa orang baik dianiaya dan diberita? Mengapa saudara? Dalam 2 Timotius 3 ayat 12 Rasul Paulus katakan, "Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya." Mengapa demikian, saudara? Karena kita hidup di dunia yang terbalik nilai hidupnya, di mana kebencian, perselisihan, perkelahian, kelaliman merajalela. Sebaliknya perbuatan baik, kasih persaudaraan, persahabatan, perdamaian justru selalu berkesan. Kepala kita terlalu berat, terlalu penuh, dan sedangkan hati kita terlalu ringan dan kurang daya tahan. Saudara-saudara, banyak orang, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, cenderung untuk melakukan yang tidak patut, dan di pihak lain kita sedang melakukan yang sebenarnya harus kita lakukan. Menurut pemikiran orang berdosa, orang benar itu aneh dan tidak normal. Kebajikan yang dilakukan oleh orang Kristen seakan-akan menyalahkan orang-orang membuat kejahatan. Sebab itu, saudaraku, wajar bila mana ada pertentangan antara orang-orang Kristen sejati dengan mereka yang separuh di dalam penuntutannya. Kebenaran itu dianggap sangat revolusioner. Kita melihat peristiwa di Tesalonika, keributan yang ada di Tesalonika saat itu, yang terdapat dalam Kisah pasal 17 ayat yang ke-6.
Kisah pasal 17 ya. Tapi ketika mereka tidak menemukan keduanya ini adalah Paulus dan Silas. Mereka menyeret Yason, menyandra Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Saudara-saudara sekalian, murid-murid yang dengan segala pengorbanan mau mengatur manusia yang terbalik dalamnya, tetapi justru disebut pengacau dan penyebab perubahan. Kalau saja manusia itu baik, benar dan bertakwa kepada Kristus, maka tak payah lagi pekabaran diterima. Tetapi saudara-saudara, selama iblis masih berkeliaran, selama iblis masih bercokol, berkelana, menguasai, merasuk hati manusia pada umumnya, maka aniaya pasti terjadi. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 11 mengatakan, 1 Petrus 2 ayat 9 dan 11 ya, 9 sampai 11. Saudara bisa baca atau kita bisa baca bersama-sama. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai ayat 11. Dia katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah mengambil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepercayaan Allah. Semuanya apa dikatakan di ayat 11? Pendatang, perantau, orang asing. Namun di dalam Filipi 3 ayat 20, Filipi 3 ayat 20, dia katakan apa? Karena keluarga kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Keluarga kita adalah surga. Jadi bila mana kedua ayat ini dipadukan, Filipi 3 ayat 20 dan 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 11, kita sebagai bangsa yang terpilih, imam yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri, sebagai apa? Warga surga. Dan saudara-saudara, kita dihadapkan pada masa perang rohani. Dan di dalam perang rohani ini, mustahil kita mengharapkan kebaikan dari musuh. Mustahil. Juga pun kita tidak menggunakan senjata duniawi. Sementara di pihak lain, musuh itu menggunakan segala jenis, menggunakan senjata duniawi dengan segala jenis kejahatan. Saudara-saudara sekalian, jangan lupa bahwa sesungguhnya hidup itu adalah perjuangan. Di dalam tubuh kita sendiri, sebagai contoh, setiap saat ada peperangan, pertempuran antara pasukan butir-butir darah putih melawan darah merah. Bukan, butir-butir darah putih melawan bakteri. Secara rohani ada peperangan lain. Dalam Efesus 6 ayat 12 apa yang dikatakan? Efesus 6 ayat 12. Saudara bisa baca di screen. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, pemburu-pemburu, roh-roh jahat di udara. Roh jahat di udara. Sampai di sini saudara-saudara, kita telah bahas beberapa sebab mengapa orang Kristen mengalami
pembenaian. Matius 10 ayat 22 dia katakan. Matius 10 ayat 22 dia katakan, dan kamu akan dibenci semua orang karena nama, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahnya akan selamat. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi saudaraku, jelas bagi kita bahwa Tuhan letakkan kebahagiaan di dalam apa? Di dalam aniaya. Ada seorang yang sudah kehilangan segala-galanya. Dia kehilangan hartanya, kehilangan istrinya, kehilangan anak-anaknya oleh karena peperangan. Kemudian dia mencari pekerjaan di sana sini tetapi tidak dapat. Dan terakhir dia masuk ke suatu bangunan gereja yang sedang dibangun. Dia tanyakan apakah ada lowongan kerja bagi, tapi tidak ada. Dengan perasaan kecewa, dia mulai keluar dari bangunan itu. Namun sebelum dia keluar, dia perhatikan ada seorang tukang batu yang sedang memahat dan melicitkan sebuah batu yang berbentuk segitiga. Kemudian dia tanyakan kepada tukang batu ini, apa gunanya batu yang berbentuk segitiga ini? Kemudian tukang batu ini berkata, batu ini persiapkan di bawah ini, ya, untuk dipasang di sana di tujuh keras. Jadi batu yang dia pahat ini dan dia haluskan ini, dia buat di bawah ini, lalu dia akan pasang di atas bangunan gereja. Ini tinggal akan ditaruh. Saudara-saudara sekalian, kemudian orang ini dengan berlinang air mata dia meninggalkan bangunan ini. Seakan-akan Tuhan sudah berbicara kepadanya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan dia di bawah ini, di dunia ini, supaya layak dipasang di dalam kerajaan surga yang atas. Ia sekarang menyadari sesungguhnya ia sedang berada di bengkel Allah sendiri. Saudara-saudara, Tuhan sedang membentuk, melicitkan segala lekuk-lekuk tabiatnya melalui kepicikan. Penganiayaan mendatangkan kebahagiaan karena penganiayaan merupakan suatu latar belakang gelap dalam lukisan kehidupan kita, supaya kehidupan Kristen itu kelihatan terang benderang. Lukisan pemandangan itu indah kalau ada kontrasnya, gelap dan terang. Bila mana ada gelap di latar belakang, maka terang itu akan lebih terang dan lebih jelas. Saudara-saudara, jangan lupa suatu kehidupan bahagia itu tidaklah berarti bahwa kehidupan selalu atau matahari selalu, atau suatu kehidupan bukan pula musik terus atau senang terus. Terang dan gelap dipadukan akan jadi indah. Kita melihat satu pengalaman dari seorang yang bernama Fanny Crosby. Dia telah menciptakan lagu berdu-berdu justru dari empedu penderitaan, empedu kepahitan penderitaan. Oleh karena sakit mata pada waktu dia masih kecil, maka ibunya membawa dia ke dokter. Entah bagaimana dokter salah memberikan obat sehingga Fanny Crosby menjadi buta seumur hidup. Fanny Crosby di waktu dia dewasa dan dia di waktu tua, saudara-saudara, dia tidak pernah bermuram durja dengan kebutaannya, tetapi justru telah mengarang banyak syair dan lagu, dan yang sangat terkenal adalah lagu nomor 200, yaitu dosamu dihapuskan, dan yang justru banyak menghibur orang banyak. Saudara-saudara, ketika dia lanjut usia, pada suatu ketika ia diwawancara oleh wartawan, lalu ia berkata, aku bersyukur karena aku buta. Karena aku buta, aku melek, aku bisa melihat. Fanny Crosby menyatakan, karena ia buta badannya, maka mata rohaninya melihat dengan
dengan terang. Kita melihat juga pengalaman Paulus dan Silas menyanyikan lagu pujian di tengah malam, di penjara, diiringi dengan cemeti penjaga penjara. Namun dalam kepicikan saudara-saudara, di dalam aniaya, terang yang telah terbit, sehingga penjaga penjara sendiri telah bertobat. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, penganiayaan orang-orang benar di masa lalu diperkirakan oleh para penganiaya akan memusnahkan kekristenan. Namun darah orang-orang yang mati syahid telah tercampur merata dalam adonan semen yang melekatkan batu-batu peradaban manusia sedemikian. Saudara-saudara, ada lagi seorang Kristen yang mati syahid. Sebelum dia dibakar, dia berkata, "Sambutlah salib Kristus. Bagiku api tidak lebih menyakiti dari tempat tidur yang penuh." Itulah kebahagiaan yang Yesus berikan. Ada lagi seorang Kristen lain yang mati sakit. Pada saat dia digiring di tiang pembakaran, dengan kedua tangan di rantai, dia berkata, "Bunyi gemerincing rantaiku menjadi musik di dalam telingaku. Alangkah indahnya hati nurani yang suci." Sambil dia mencium tiang pembakaran, saudara-saudara, dia berkata, "Hidupku tidak binasa, hanya ditukarkan dengan yang lebih baik. Bukanlah arang batu, tetapi mutiara yang akan diberikan." Kita melihat juga Petrus minta disalibkan kepala di bawah sebagai imbalan penyangkalan diri, penyangkalannya kepada Yesus di pengadilan. Saudaraku, waktu berjalan dan perubahan-perubahan dalam segala sesuatu terjadi, terlebih di dalam strategi jahat dari raja kegelapan yang begitu licik dan cantik. Saudaraku, diceritakan bahwa pada suatu ketika reformasi terkenal yaitu Martin Luther, dia seakan-akan melihat dalam suatu khayal perundingan antara setan-setan yang dipimpin oleh mantan bintang-bintang kejora, naga si ular tua, si iblis kepala itu. Iblis ini bertanya kepada bawahannya. Dia katakan, "Apakah ada usul suatu cara mutakhir untuk mengalahkan dan memenangkan manusia?" Kemudian setan-setan ini memberikan usulan kepada si ular tua ini. "Bagaimana kalau kita lepaskan binatang-binatang buas yang ada di hutan dan juga yang ada di kebun-kebun binatang, agar binatang-binatang buas dapat melulur dan mencari-cari membunuh manusia. Siapa saja yang mereka temukan, pasti banyak orang yang terbunuh." Kemudian terdiam sejenak. Si ular tua ini mengatakan, nah saudara-saudara, si ular tua ini bukan berarti dia sudah lemah, sudah tua, sudah nggak bisa apa-apa. Sudah tua ini artinya pengalamannya yang sudah mahal. Dia katakan, "Anda dapat membunuh tubuh manusia, tapi rohani mereka mati sekarang, namun waktunya sudah datang, mereka akan bangkit untuk hidup kekal." Kemudian setan-setan yang lain memberikan usulan yang lain. Dia katakan, "Oke, kita akan usahakan agar kita dapat membunuh banyak orang dengan cara menggerakkan semua pemimpin-pemimpin bangsa, menggerakkan semua pemimpin-pemimpin negara untuk berperang, sehingga melalui peperangan ini akan banyak korban." Kemudian terdiam ketika lagi si ular tua yang berwibawa ini, dia kata, "Kalau itu sama saja dengan usulan pertama. Manusia boleh kehilangan kekasih-kekasih," katanya, "harta milik yang diporak-porandakan oleh peperangan. Tetapi bukankah telah umum bagi manusia mengatakan, kesempitan bagi manusia, kesempatan bagi Allah?" Wah, ini
kita akan kehilangan banyak pengikut di atas ular tua dengan cara kekerasan seperti itu. Kemudian setan si ular tua ini yang duduk di belakang, dia sendiri yang memberikan usulan. Dia katakan, kita akan masuk ke gereja-gereja dan mengusahakan agar orang-orang yang beribadah itu bermalas-malas, datang terlambat dan mengantuk. Malahan kita boleh menggerakkan manusia untuk rajin beribadah dan bersemangat membawa Alkitab, namun tidak mau mencari kebenaran di dalam. Tiba-tiba saja pertemuan dipenuhi dengan tepuk tangan, gembira, bagus-bagus, kata sebelah tua. Inilah cara yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, Matius 5 ayat 11 katakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, difitnah. Rupanya penganiayaan yang berat adalah penganiayaan batin, dicela, difitnah. Dikatakan lidah lukanya lebih mendalam, lebih menyakitkan daripada pedang. Lebih berat ditertawakan, diejek, dicela, difitnah daripada pedang. Saudara-saudara, kepopuleran dan ujian yang palsu jauh lebih berbahaya bagi orang Kristen daripada penganiayaan. Justru pada waktu senang, manusia sering mudah hilang arah. Matius 5 ayat 10 dia katakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk mengakhiri khotbah ini, kalaupun kita menderita aniaya, jangan lupa ada imbal dan ada hiburan. Bisa baca itu di dalam Daniel pasal 3 ayat 25 yang sudah dibacakan yang bersama. Katanya, tetapi ada 4 orang lihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya anak dewa. Saudara-saudara, oleh sebab kebenaran, maka ketiga orang Ibrani, Sadrak, Mesak, Abednego, telah dimasukkan ke dalam dapur api, tetapi raja katakan ada berapa orang? Ada 4. Saudara-saudara, Yesaya 50 ayat 10 dia katakan, Yesaya 50 ayat 10 dia katakan, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, banyak yang percaya kepada nama Tuhan. Percaya kepada nama Tuhan. Nama Tuhan memiliki kuasa. Dan dalam ayat ini kita mengatakan, Mazmur 112 ayat 4, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyanyi